Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansyah, saya dari kelas pendidikan bahasa Inggris 2C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu mengenai Islamic Education in the Era of Dutch and Japan Colonialism. Di sini pada video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam oleh Dosen Mainar, Fitri, M.Pd. Nah, di sini ada terbagi dua, yaitu in the era of Dutch colonial period and then the Japanese colonialism. And yang pertama yaitu about Dutch colonial period. The conquest of the Western nations over the Eastern would begin with trade, then with military force. Jadi di poin pertama yang saya jelaskan yaitu penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Nah, jadi seperti kita tahu, bangsa Barat ini melakukan penjelajahan samudra dengan membawa semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Artinya kekayaan, kejayaan, dan Injil atau Nasrani. Jadi awal mulanya kan mereka memang melakukan penjelajahan dari Barat ke Timur. Tujuannya memang dari awal sudah mencari kejayaan dan untuk kemajuan negara mereka, bukan menjadikan daerah yang mereka jajah itu menjadi maju atau makmur, tapi mereka membuat kemakmuran untuk negara mereka sendiri. Mereka juga memperkenalkan sistem dan metode baru, tapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka. Dengan kata lain, mereka semisal nih, mereka membuat suatu sistem pendidikan, mereka merekrut dari masyarakat yang mereka jajah, tapi setelah mereka menjadi sumber daya yang mumpuni, mereka tarik tuh dari pihak kolonial, lalu mereka kerjakan dengan upah yang minimum. Itulah sistem dari metode pendidikan mereka. Terus juga, seperti juga yang kita tahu kan, yang disebut dengan pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi, dari kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Okay, and the second about, since the days of the VOC, Dutch private, their arrival has been motivated economically, politically, and religiously. Jadi di sini, sejak kedatangan VOC, atau VOC ini kan kongsi dagang dari Belanda, mereka itu sudah memang membawa motivasi, kayak dorongannya itu hanya memang untuk ekonomi, politik, dan agama, seperti yang semboyan mereka biasanya budaya-budaya Barat itu tujukan, Gold, Glory, and Gospel. Jadi seperti itu. And then during the 17th to 18th centuries, Indonesia's education sector had to be under the strict supervision and control of the VOC. Jadi di sini termulai dari atau selama abad ke-17 hingga abad ke-18, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama atau gereja, tapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Nah, sedari awal itu mereka memang sudah mengkontrol semua sistem yang berjalan di Indonesia, baik dari segi pendidikannya, ekonomi, politik, dan keagamaan juga. Mereka harus berada di bawah kekuasaan dari VOC dan menjalankan semua perintah oleh VOC. Seperti itu. And then, in general, the education system during the VOC can be described as follows: basic education, Latin school, theological seminarium, academic dermarium, Chinese school, Islamic education. Jadi di sini secara umum itu pendidikan atau sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai pendidikan dasar, terus sekolah Latin, sekolah seminar, akademi pelayaran, terus juga sekolah Cina, dan pendidikan Islam. At the end of the 18th century, after the VOC went bankrupt, the authority of the Dutch East Indies was finally handed over the Dutch royal government directly. Jadi di sini setelah VOC itu bangkrut pada abad ke-18, karena mereka itu kan bangkrut di tanggal 31 Desember 1799. Jadi setelah mereka bangkrut itu digantikanlah atau kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Dan di sini in 1901 came the ethical politics or politics of reciprocity of the Dutch nation, which was sparked by Van de Venter. Jadi setelah kekuasaan dikembalikan kepada kerajaan Belanda pada tahun 1901, inilah dicetuskannya politik etis atau politik balas budi yang diprakarsai atau yang dicetuskan
oleh Van de Venter. Karena apa? Karena ya selama kita dijajah oleh bangsa Belanda, mereka hanya memikirkan kemajuan negara mereka. Sampai-sampai dalam sejarah aslinya Indonesia, mereka pernah mengalami bangkrut, tapi dengan cepat waktu mereka bisa kembali lagi ekonominya stabil. Bahkan sampai meluber-luber juga harta kekayaan negara Belanda pada masa menjajah kita. Dan hal itulah yang membuat Van de Venter ini tergerak, atau mungkin dia melakukan survei ke Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh VOC sebelumnya sehingga bisa kayak Belanda itu meledak banget, bisa dari yang bangkrut bisa jadi maju lagi. Ternyata mereka melihat sendiri kemirisan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah setelah Indonesia jatuh lagi ke tangan kerajaan Belanda, dicetuskanlah politik etis atau politik balas budi. There are three kinds of ethical politics, namely education, immigration, and irrigation. Jadi ada 3 nih yang isi dari politik etis itu, yaitu jelas dong, 1 pendidikan, yang kedua imigrasi atau perpindahan penduduk, dan yang ketiga irigasi pengairan. Nah, pendidikan inilah yang nanti akan jadi cikal bakal juga tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan kita agak sedikit lebih diperhatikan. Terus juga immigration, perpindahan dari penduduk dari Pulau Jawa ke pulau yang kurang padat penduduknya, karena kita tahu kan Pulau Jawa itu dari dulu sudah padat penduduknya, jadi biar persebarannya merata. Terus juga irigasi, jadi pengairan, karena Indonesia dulu kan juga terkenal dengan alamnya, petaninya, jadi diadakan irigasi biar air itu bisa mengalir ke daerah-daerah atau ke desa-desa juga. And then, in general, the education system in Indonesia during the Dutch colonial era, since the implementation of ethical politics can be described as follows. 1. Basic education includes the types of schools with an introduction to Dutch. Jadi di sini poin yang pertama ini dia pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda. Contohnya contoh sekolahnya itu ELS, HCS, dan HIS. Selain dari bahasa Belanda, dia juga ada schools with the introduction of regional languages. Jadi di sini sekolah untuk bahasa daerah, pengantarnya bahasa daerah seperti contoh sekolahnya IS, VS, VGS, dan juga ada sekolah peralihan. Terus di poin yang kedua, further education, which includes general education. Jadi pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum. Contoh sekolahnya MULO, HBS, AMS, and vocational education, dan juga pendidikan kejuruan. Terus yang ketiga ada higher education atau pendidikan tinggi. And the last point is, it can be concluded that Islamic education in the Dutch colonial era did not get obstacles. Jadi di sini dikatakan bahwa bisa kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam pada masa atau pada era kolonial Belanda tidak mendapat rintangan ataupun hambatan. Hal ini ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya berjalan dengan lancar walaupun terlihat abiturinya tidak bisa diterima oleh mereka, dan yakin kalau kesadaran dari pihak Islam telah timbul untuk tidak bekerja pada Belanda yang telah menjadi perintang kemajuan bangsa. Materi kita yang selanjutnya yaitu tentang Japan colonialism, Islamic education during the Japanese occupation. Poin pertama yang bisa kita ambil yaitu change the office of foreign Islamic teach Zakan in the Dutch period, led by Orientalists to soon be led by Islamic leaders themselves, namely Ki Haji Hashim Asy'ari. Jadi di sini mengubah kantor urusan agama yang sebelumnya pada zaman atau pada masa Belanda ini dipimpin oleh orang-orang Orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor Sumubih yang dipimpin oleh ulama Indonesia sendiri, yaitu Ki Haji Hashim Asy'ari. Dan Ki Haji Hashim Asy'ari ini dari Jombang dan di daerah-daerah dibentuk Sumukan. Terus juga Islamic boarding schools often receive visits and assistance from the Japanese government. Jadi di sini dibilang pondok pesantren juga sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Hal ini ada dampak positifnya dong dari pondok-pondok pesantren bisa mengembangkan sistem pendidikan mereka. Dan yang ketiga itu allowed the formation of Hizbullah range, which took the basic exercise of military arts
for young Muslims under the leadership of Kiai Haji Zainal Arifin. Diberikan juga lah mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. And then allowed the establishment of an Islamic high school in Jakarta under the tutelage of Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, and Bung Hatta. Jadi di sini juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. And then allowed the clerics and nationalist leaders to form the ranks of the defenders of the homeland, or PETA, which later became the forerunners of the Indonesian National Army in the days of independence. Jadi sini dikatakan juga diizinkannya ulama dan pemimpin nasional membentuk barisan pembela tanah air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. And then allowed the A'la Indonesian Islamic Council (MEAI) to continue to operate, even though it was later dissolved and replaced by the Indonesian Muslims Shura Council or Masyumi, which include the two major Islamic organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, apart from Japan's original goal of facilitating various Muslim activities at the time. In fact, this helped the development of Islam and its people after the attainment of independence. Jadi sini dibilang juga diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang menyertakan dua organisasi masyarakat besar Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu. Nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Semua ini dilakukan oleh Jepang ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Maksud dari pemerintahan Jepang itu apa? Memberlakukan beberapa poin yang aku sampaikan ini untuk Indonesia dan terkhusus pendidikannya. Sampai-sampai mereka juga membiayai atau memberikan bantuan kepada pondok-pondok pesantren. Nah, jadi ini supaya kekuatan umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Karena apa? Perang Dunia Kedua itu menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada Jepang itu makin berat. Jadi beberapa tahun menjelang berakhirnya perang itu tampak semakin jelas betapa beratnya Jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi dari rakyat Indonesia sendiri. Nah, jadi dari segi militer dan dari sosial politik di Indonesia, Jepang menampakkan diri sebagai penjajah yang sewenang-wenang dan lebih kasar daripada penjajah Belanda. So, di sini dijelaskan bahwa banyak rakyat menderita kelaparan dan hampir telanjang karena kekurangan pakaian. Di samping itu, rakyat juga dikerahkan kerja keras atau romusa untuk kepentingan perang. Pada masa ini juga pihak pendidikan secara umum terbengkalai. Terus juga murid-murid sekolah tiap harinya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti atau romusa, bernyanyi, dan lain-lain. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar, seperti itu. Tapi, teman-teman semuanya, poin-poin yang diberikan oleh Jepang tadi kepada Indonesia dalam artian keringanan yang diberikan mereka, itu tidak serta-merta kita hanya menerima gitu aja, pasti kita juga berpikir untuk memanfaatkannya. Nah, hal inilah yang menjadikan kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bangkit memberontak melawan Jepang sendiri. Dan pada tanggal 8 Juli 1945, berdirilah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam tidak cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Jadi kemajuan apa sih yang bisa kita dapat dari sistem yang ditanamkan Jepang di Indonesia? Jadi sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar atau bahasa Jepangnya Kokumin Gakko, sekolah rakyat. Lama studi 6 tahun. Itulah mungkin yang sekarang kita kenal dengan SD. Terus juga di sini kan pada masa Belanda itu pribumi
3 atau 5 tahun pada masa Belanda, Hindia Belanda. Terus yang kedua itu pendidikan lanjutan, terdiri dari suatu Chugako atau sekolah menengah pertama dengan lama studi 3 tahun, dan Koto Chugako, sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. Inilah mungkin cikal bakal SMP dan SMA. Terus juga pendidikan kejuruan, mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Terus yang terakhir ada pendidikan tinggi, seperti itu. Jadi maybe sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya penjajahan ini dilaksanakan, tapi kalau dilihat itu jauh lebih banyak sisi negatifnya, karena penderitaan jauh lebih banyak daripada kebahagiaan kan. Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, maybe that's all. Thank you untuk kalian semua yang sudah melihat video presentasi saya ini. Dan terima kasih juga kepada Mainar, Fitri, M.Pd. Saya Ardiansyah dari kelas 2C. Inilah pembahasan hasil PPT saya, Mem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.